Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma barati habibina syafina wa ta'ina sayyidina wa hanana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jajarati wa dzurriyyati wa jalla khadasa wa tabi'an tabi'in sanawati wa jami'u amalina sallallahu alaihi wasallam. Wa sulih maghfirin wa firrahum wa arhamhum wa bi darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa alwanihim wa umumihim fid din wa dunya akhirah. Syaulillahi lahumul fatihah. Baik, kita mulai ya. Bab tentang tawakal, faslun fit tawakkul. Sebelum mulai, tata niat kita kembali, niat thalabul ilmi ya. Sekalipun sudah pernah mendengar atau sering mendengar ya apa-apa diulang lagi. Bayangkan ini adalah pertama kali mendengar, dan ulama-ulama zaman dulu juga seperti itu ya. Tidak pernah yang namanya bosan mendengarkan ilmu. Lebih-lebih lagi kalau ini belum pernah mendengar terus baru pertama kali mendengar. Tentunya akan meskipun diulangi, barangkali yang sudah pernah belajar ada hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya, kita istifadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Faslun fit tawakkuli. Bab ini menjelaskan tentang tawakal. Tawakal itu apa? Kalau di sini dijelaskan tafwidul amri ilallahi ta'ala. Fawwadha yufawwidhu wa ufawwidhu ilallah. Berserah diri. Di bahasa Indonesia, kata kerja aktif itu biasanya diawali ber atau me. Biasanya, ya. Contoh, memukul, menolong, memakan, meminum, diawali me. Beberapa juga diawali ber. Berapa? Bernafas, betul. Bernyapu, menyapu kalau bernyapu. Bernyawa, termasuk belajar. Cuman itu R-nya kemudian lebur. Kemudian berlari, berlari dari kenyataan. Ada yang me, ada yang ber. Nah, ini kata dasarnya adalah fawwadha yufawwidhu, serah. Ketika diawali ber dan diawali dengan me, sudah beda artinya. Nah, kalau yang fawwadha yufawwidhu, yang tawakal ini adalah yang diawali dengan ber, bukan diawali dengan me. Karena kalau diawali dengan ber artinya berserah diri. Sedangkan kalau diawali dengan me, menyerah. Nah, kalau menyerah konotasinya negatif. Sama-sama melepaskan ini, melepaskan beban atau tanggungan. Tapi kalau berserah, nah ini maknanya menjadi positif. Tentunya kata-kata berserah diri ini itu adalah setelah berusaha semaksimal mungkin, setelah berijtihad, setelah mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Baru setelah itu dipasrahkan atau diserahkan kepada Allah. Sisanya terserah Allah. Sisanya saya serahkan kepada Allah, mau digimana-gimanain. Itu namanya berserah diri, yaitu yang tawakal ini setelah berusaha. Tapi kalau belum berusaha atau usahanya belum maksimal, sudah berusaha tapi baru sedikit, nah itu namanya menyerah. Belum mencoba sudah, misalkan sudah berhenti atau sudah dilepaskan perkaranya, itu menyerah. Sehingga sama-sama tadi kata dasarnya serah, tapi kalau diawali ber dan me ini berbeda. Maka kita harus memilih yang diawali dengan berserah diri. Jangan yang diawali dengan menyerah. Paling tidak bedanya tadi adalah ketika
berserah diri itu berarti sebelumnya sudah ada usaha maupun upaya yang semaksimal mungkin, semampunya. Keluarkan semua yang dia bisa. Nah, itu tawakal ya. Tafwidul amri ilallahi ta'ala. Baru masuk ke materi. Tsumma la budda li thalibil ilmi minat tawakkuli fi thalabil ilmi. Jelas ya. Dalam mencari ilmu itu juga bertawakal. Dalam hal apapun sebenarnya. Dalam kita menjalani hidup ini ya. Dalam hal bekerja nanti misalkan kalau sudah waktunya bekerja. Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam apapun segala aspek kehidupan kita, semuanya itu kita manusia itu makhluk yang lemah. Kita tidak bisa menentukan takdir. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha, berikhtiar. Sisanya atau nanti ketentuannya, takdirnya seperti apa, itu semuanya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tawakal, ada sebuah kisah yang lumayan masyhur. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Tawakal itu pokoknya percaya kepada Allah. Mantep. Setelah berusaha tapi lo ya. Cerita ini hadis. Nabi menyampaikan sebuah cerita tentang Bani Israel kepada para sahabat. Dikisahkan ada dua orang dari Bani Israel ya, yang mungkin bersahabat begitu, mereka teman. Kemudian salah satu ini meminjam uang kepada yang lain ya. Bani Israel, salah satu dari mereka meminjam kepada temannya, sama-sama Bani Israel juga. Nah kemudian baik akan saya dipinjami. Berapa? Padahal banyak. Nominalnya adalah 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau sekarang mungkin kalau di kurs bisa sampai ratusan juta mungkin, atau bahkan lebih. 1.000 dinar. Bukan kayak 1 juta, 2 juta, lebih. Karena 1.000 dinar itu kan mata uang emas ya dulu ya. Intinya dalam jumlah yang banyak ya. Puluhan juta atau ratusan juta, pokoknya banyak kalau di kurs. Saya kurang tahu sekarang. Nah kemudian ditanya, baik akan saya pinjami, tapi kita pakai saksi dulu, datangkan saksi dulu. Kemudian kata orang yang meminjam uang, kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nggak usah nyari saksi, saksinya ya Tuhan, Allah. Kemudian ya nggak bisa berkata-kata apa lagi, ya. Orang saksi itu kan biasanya kan orang yang punya jabatan, kemudian orang yang terpandang, yang bisa dipercaya. Nah Allah ini kan Tuhan langsung, yang paling tinggi jabatannya, yang pasti dapat dipercaya, tidak mungkin berbohong. Maka orang yang dipinjami gak bisa membantah lagi. Oh baiklah, saksinya Allah. Tapi saya minta lagi, kalau gak saksinya Allah, saya minta al-kafil. Al-kafil itu penjamin. Jaminannya apa? Oke, saksinya Allah ini. Kita berdua bertransaksi pinjam uang, saksinya Allah. Penjaminnya sekarang, jaminannya apa? Dijawab oleh yang berhutang lagi, wa kafa billahi kafilah. Ya Allah juga jaminannya. Apa mau berkata apa-apa lagi? Jaminan itu kan biasanya penjaminnya entah itu harta, surat tanah atau surat mobil ya kan. Nah ini Allah sendiri. Kalau misalkan nggak bayar atau nggak melunasi macam-macam, ada Allah, maka nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi saksinya Allah, kemudian penjaminnya juga Allah. Maka dihutangilah ya, singkat cerita dihutangilah 1.000 dinar untuk menyelesaikan keperluannya, ya kan? Itu ada keperluan mendesak. Kemudian orang tersebut menyepakati bahwasanya ini akan kita lunasi tanggal sekian, ya, ditentukanlah ya, entah selang beberapa hari atau beberapa minggu, pokoknya tanggal sekian sudah harus lunas 1.000 dinar ini. Berikutnya orang ini pergi membawa 1.000 dinar untuk menyelesaikan masalahnya di luar pulau, jadi di luar pulau jauh ya. Mungkin dari Jawa sini kemudian ke Kalimantan kalau misalkan di Indonesia, jadi nyebrang pulau dulu untuk menyelesaikan permasalahannya di sana. Nah kemudian setiba
waktunya melunasi ya, singkat cerita itu sudah selesai masalahnya, ya, mungkin dia untuk punya hajat apa itu uang sebanyak itu, kemudian sudah kembali punya uang segitu untuk membayar, mau melunasi. Tapi qadarullah sebelum apa namanya kembali lagi, misalkan dia dari Jawa kembali lagi ke Jawa, ternyata dari Kalimantan itu kebetulan gak ada kapal untuk menyeberang pulau. Ya entah itu memang kapalnya sedang rusak semua atau memang cuaca buruk misalnya. Intinya pada saat waktunya melunasi ini, ya, itu gak ada kapal atau kendaraan yang bisa dia pakai untuk kembali lagi ke pulau yang itu tadi yang menghutangi. Kemudian dia mencoba mencari ke sana kemari, mana ini kapal yang mau ke pulau sana, yang mau ke arah Jawa misalnya. Gak ada, sudah berusaha keliling ke sana kemari karena dia khawatir betul-betul. Ini janji ini. Janji kan, hutang itu kan, janji adalah hutang ya kan. Ya ini apalagi hutang harus dilunasi. Sudah ditentukan waktunya. Ke sana kemari ternyata nggak nemu. Akhirnya dia berpasrah. Mau menghubungi zaman segitu belum ada WA, HP belum ada ya kan. Mau pakai surat ya sampainya kapan? Lama. Maka akhirnya dia berpasrah diri, mengambil sebuah kayu, dan kayu itu kemudian dia lubangi ya. Mungkin kalau di sini ya kayu sejenis bambu gitu ya yang bisa dilubangi. Kemudian dimasukkanlah uang 1000 dinar itu ke dalam kayu itu. Ya, mungkin lumayan besar, 1000 dinar kan banyak ya. Dan ditutup, dan dia berpasrah kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha mencari kapal, ingin membayar hutang saya sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Maka kemudian dilemparkanlah kayu itu ke laut. Ya. Semoga ini sampai gitu ke orang yang apa namanya dihutangi itu. Padahal jauh jaraknya ya. Jauh. Nah, kemudian setelah itu nggak tahu sampai apa enggak ya. Kemudian setelah beberapa hari sudah ada kapal. Mungkin cuacanya sudah membaik atau kapalnya sudah bisa dipakai lagi ya. Intinya sudah bisa melakukan penyeberangan lagi. Tapi dia sudah pasrah tadi. Saya akan membawa 1000 dinar lagi. Saya pasrah tadi uang yang saya lemparkan ke laut tadi apakah sampai atau enggak tahu. Tapi saya buat jaga-jaga, saya membawa 1000 dinar lagi untuk apa namanya orang yang saya hutangi. Begitu dia sampai di daratan atau di Jawa, kemudian ke rumahnya orang yang menghutangi, dia sudah siap-siap bawa 1000 dinar yang baru, bukan yang dibuang ke laut. Kemudian mau diberikan. Ini saya sudah apa namanya akan membayar 1000 dinarnya. Mohon maaf yang kemarin itu sebenarnya saya sudah berusaha membayar tepat waktu, tetapi qadarullah nggak bisa nyebrang, nggak bisa kapalnya, nggak ada kapal. Ternyata kata si yang dihutangi, enggak, saya sudah antum lunasi. Waktu itu saya jalan-jalan ke pantai, kemudian nemu sebuah kayu. Ketika di hari H yang sudah disepakati, saya menunggu antum ke pantai, saya berharap ada kapal yang datang, ternyata nggak ada kapal. Tapi ada kayu di situ. Kemudian niat saya ambil kayu itu untuk kayu bakar di rumah. Ketika saya potong-potong mau buat kayu bakar, ternyata ada uang itu dan ada suratnya, surat dari antum. Maka ini kan luar biasa, kekuatan dari tawakal, berserah diri. Tapi setelah berusaha itu tadi. Nah, setelah Rasulullah menceritakan hadis ini, kemudian para sahabat menjadi berdiskusi kan biasa ya. Langsung bergumul, Masya Allah, Subhanallah. Luar biasa. Dan ini ya, kalau Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Muslim ya, insya Allah ya, Sahih, jelas faktanya benar, pasti adanya ya kan. Para sahabat kemudian berdiskusi. Kira-kira dari dua orang ini yang lebih amanah yang mana? Karena dua-duanya luar biasa amanah. Dua-duanya luar biasa pasrahnya. Dua-duanya luar biasa tawakalnya. Yang menghutangi itu ya, coba dia menghutangi seseorang dengan harta yang puluhan juta atau ratusan juta, ya, kalau dinominalkan, tidak menggunakan jaminan berupa harta yang fisik, rumah, surat rumah atau surat, tidak menggunakan saksi, bahkan nggak ada saksi, ya hanya Allah tadi, kafa billahi syahida, kafa billahi kafila.
Itu kan luar biasa tawakal. Dan juga si yang berhutang juga sama. Uang 1000 dinar itu banyak. Ya kan tadi. Dia lemparkan ke laut. Tawakal sudah berpasrah. Pokoknya percaya sama Allah ini sampai. Karena niatnya niat baik. Niatnya adalah niat membayar hutang sesuai janji, yang mana dikhawatirkan nanti mungkin yang dihutangi butuh pada tanggal tersebut, pada hari tersebut. Nah, itu terkait tawakal ya. Contoh dari tawakal, contoh kecil, dan tentunya masih banyak sekali. Dan saya yakin kita di sini juga pernah mengalaminya ya. Ketika sudah seakan-akan itu sulit gitu, seakan-akan sulit kita capai. Tapi kita sudah berusaha secara maksimal, sudah sisanya serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang melengkapinya. Nanti Allah yang menyelesaikannya, kekurangan-kekurangannya. Tawakal itu seperti itu. Kadang-kadang kita tahu arti dari tawakal itu begitu, berpasrah. Cuman kok kadang-kadang kita kurang yakinnya. Hati-hati, kurang yakin itu berarti secara nggak langsung kita sudah bersuudzon kepada Allah. Kita meremehkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa loh. Maha mampu segala sesuatu. Kun fayakun jadi. Kalau Allah berkehendak ya kan, maka kita harus bersuudzon. Allah itu mampu segala sesuatu. Yang penting kita juga berusaha gitu loh, menjemput. Jangan hanya berdoa tapi nggak ada usahanya, ya sama saja itu. Ya berusaha semaksimal mungkin, kemudian bertawakal ya. Ikhtiar dulu kemudian tawakal ya. Termasuk juga dalam menuntut ilmu. Yang penting belajar dulu. Urusan paham atau nggak paham, serahkan kepada Allah. Yang memberikan kepahaman hanya Allah. Guru itu nggak bisa memberi kepahaman. Itu kan hanya wasilah. Maka sebagus apapun metodenya, sekeren apapun gurunya, misalkan menggunakan media, menggunakan metode, menggunakan teori-teori pendidikan yang canggih-canggih sekalipun, kalau Allah nggak kasih paham ya enggak. Kalau Allah nggak buka hatinya, nggak beri hidayah, ya nggak bisa. Betapa banyak profesor di bidang pendidikan, itu kan luar biasa pengetahuannya di bidang pendidikan, ilmunya, teorinya, metodenya, medianya. Tapi belum tentu anaknya itu pinter, belum tentu anaknya itu terdidik. Kadang-kadang justru malah anaknya, mohon maaf misalkan nakal atau, maka tidak menjamin itu ya. Urusan pinter, urusan hidayah itu semuanya murni terserah Allah. Mau dikasih apa enggak. Maka kita dalam thalabul ilmi pun juga sama. Yang penting berusaha belajar ya. Entah itu belajar yang agamanya maupun belajar yang umumnya ya. Kalau di sini belajar TIK, yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin ya. Mencoba memahami pelajaran-pelajaran yang ada, sesulit apapun itu diusahakan dipelajari. Nggak tahu, coba tanya ke temannya, tanya ke ustadznya, dibaca berulang-ulang. Yang penting sudah berusaha. Nah, urusan nanti paham atau enggak terserah Allah ya. Karena boleh jadi paham itu datangnya tidak langsung. Kadang juga selang beberapa hari ternyata ketika diulang-ulang lagi, ternyata yang kemarin itu maksudnya seperti ini, baru bisa dipahami. Walayah tamu li amri rizki walayushgila qalbahu bidzalika. Dan seorang pencari ilmu itu jangan mikir dunia, jangan mikir harta, jangan mikir nyari uang. Fokus belajar. Apalagi di sini. Apalagi di sini kan makan ya sudah terjamin, kebutuhan juga insya Allah sudah tercover ya kan, dari ada uang sakunya misalkan. Maka ngapain mikir nyari uang, belum saatnya, sehingga dikhawatirkan kalau misalkan sambil bekerja atau sambil nyari uang menjadi tidak fokus belajarnya, dan hatinya itu orientasinya dunia kalau namanya nyari uang itu kan. Kecuali orang-orang yang kedudukannya sudah khusus, saya nyari uang, nanti uangnya digunakan untuk di jalan Allah, untuk ibadah dan juga untuk misalkan bersedekah. Tapi kelas-kelas thalibul ilmi ini ya, kalau tidak terpaksa itu tidak usah sambil kerja. Kalau selama sudah tercukupi ya, misalkan orang tuanya mampu membiayai, ataupun kalau bukan orang tua misalkan ada beasiswa atau sejenisnya, tidak perlu sambil nyambi bekerja. Karena nanti tidak fokus. Beda lagi dengan misalkan kepepet, orang tuanya nggak mampu misalkan, dan dia harus mandiri untuk bisa membiayai pendidikannya. Ini beda lagi pengecualian ya. Sehingga dia itu kalau misalkan nggak kerja, kebutuhannya tidak tercukupi misalkan. Nah itu baru
Tapi kalau dalam konteks mempelajari ilmu agama ya di pondok pesantren ya, sekalipun nggak ada uang, itu banyak cerita ya. Hanya mondok modal hanya uang saku berapa. Pokoknya di pondok nanti itu ya makan seadanya, makan bareng temennya entah itu sisa-sisa atau apa. Kadang juga temennya ngasih, insya Allah ada. Itu tapi kan di pondok ya budayanya seperti itu ya. Cuman ya mungkin agak malu gitu saja paling dicap. Ini kok minta terus gitu. Tapi kan itu hanya guyon ya. Artinya rezeki itu ya Allah, dari Allah semuanya Allah dikasih makan. Tidak perlu khawatir. Dan kalau untuk mencari ilmu, terlebih lagi kalau dipetik ini, sudah aman itu. Makan nggak pernah telat, saya kira. Bergizi, nggak perlu mikir nyari uang. Apain. Fokus belajar. Fokus belajar, tahun aja. Jadi pinter, nanti diamalkan setelah setahun atau dilanjutkan belajar ke yang lebih tinggi. Itu sudah paling enak. Maka antum syukuri ya. Tiap hari jangan lupa bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar sana banyak loh yang mau belajar saja itu harus sambil bekerja. Itu luar biasa capeknya. Ya mikir belajar, ya mikir kerjanya juga, bagi-bagi waktu sehingga untuk fokus mungkin kurang bisa maksimal. Nah, antum ini sudah enak. Sudah masalah dunianya aman, makan aman. Orang itu kan paling makan ya kan. Dan kebutuhan-kebutuhan lain-lain itu kan nggak seberapa. Itu pun sudah ada uang saku misalkan untuk lain-lain. Maka di sini sudah fokus belajar saja. Rawa Abu Hanifah, ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahasanya Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi Sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fi dinillah kafahu Allahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini barang siapa yang belajar di jalan Allah, belajar agama, Allah akan mencukupinya. Yakin dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada saja. Itu tadi saya contohkan kalau di pondok pesantren ya. Di sini sih sudah jelas ya. Di pondok pesantren itu banyak. Termasuk zaman sekarang. Saya dulu di Malang juga masih ada. Teman itu yang misalkan dari kalangan kurang mampu, uang sakunya kalau pulang itu ya hanya pas-pasan ngepres, tapi ya bisa hidup, bisa bernapas. Ya makanya gimana? Ya kebetulan ada saja di pondok itu ya. Kadang-kadang ada yang sambangan bawa makanan, ada yang habis pulang bawa makanan banyak, ada yang di pondok punya kelebihan rezeki kemudian dia bersedekah makan bareng. Banyak jalannya. Kalaupun nggak ada jalan, ngutang dulu, ngutang pinjam dulu nanti. Kebetulan yang diutangi ternyata orang berada, ya sudah nggak usah dibayar. Pokoknya ada saja lah jalan itu. Min haitsu la yahtasib itu ya nggak terkira, nggak disangka-sangka. Fa inna man syaghalahu qalbu birizqi minal qauti wal kiswati falam yatafarau litasili makarimil akhlaqi wa ma'adil umur. Maka jangan hatinya itu condong untuk mencari rezeki atau bekerja itu tadi ya, fokus mencari ilmu. Kalau mencari kehidupan dunia ya, misalkan gimana makannya nanti, gimana nanti beli pakaian. Nah, nggak akan hasil itu namanya ilmu ataupun di sini makarimil akhlak. Ditahsili makarimil akhlak. Kenapa? Karena itu semuanya adalah orientasinya dunia. Ya. Dan hendaknya kalau mencari ilmu itu kan tujuannya kan kemarin akhirat. Ya. Itu sudah kita bahas di bab awal yang dulu mencari ilmu. Qala rajulun li Mansur al-Halaj ausini faqala, ada seorang ulama ini minta nasihat kepada Mansur al-Halaj. Beri nasihat saya. Nah ini biasa memang. Kalau ketemu ulama, ketemu orang yang ahli ilmu, mintalah nasihat kepada beliau. Jangan sia-siakan ketemu orang. Ya. Ustadz Mustafa, ahli bela diri misalnya. Jauh-jauh dari Solo, antum manfaatkan. Kalau selama di sini, minta ilmu sebanyak-banyaknya, minta nasihat. Gimana caranya, apa misalkan tentang bela diri, gimana caranya. Ya ilmu-ilmu yang beliau kuasai atau siapapun itu ya kan. Tidak harus yang dari jauh, yang di dekat sini. Ada Ustadz Adam, ada Pak Dedi. Yang memiliki bidang ilmu kelebihan masing-masing. Manfaatkan, minta pendapat, minta saran. Beliau Masya Allah ya kan. Masing-masing sampai di sini kan memiliki bidang ilmu sendiri ya. Ustadz Febri juga ya kan. Nah itu kalau ketemu orang ahli ilmu, belajar, minta ilmu, minta nasihat, minta saran. Seperti ulama-ulama zaman dahulu. Kemudian diberi nasihat tadi ya. Dia nafsuka. Ya, nasihatku hanya satu. Nafsumu. Gimana itu? Ilam tushgilha syaghalatska.
Kalau kamu itu gak bisa menyibukkan nafsumu, nafsumu yang akan menyibukkan. Dalam artian seperti ini, antum itu harus mengisi waktu-waktu kekosonganmu dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan hal-hal yang baik, dengan belajar, dengan hal ibadah, dengan zikir, dengan baca Quran. Kalau tidak seperti itu, kalau ada waktu kosong tidak digunakan untuk kegiatan positif, nafsu yang akan menguasai kamu. Yang ada, ya kan? Kalau misalkan gabut nih, gabut tapi antum nggak ngapa-ngapain, kira-kira itu kan menjerumusnya ke negatif nanti ya. Tidak perlu saya beri contoh, antum tahu sendiri lah. Antum di kamar sendirian, seharian nggak ngapa-ngapain, hanya HP-an, paling menjurusnya ke hal-hal negatif, ya kan? Bisa jadi ke buka macam-macam di HP-nya, atau ngegame kalau lama itu kan juga negatif ya kan. Pokoknya negatif lah, atau menjadi berpikiran yang tidak misalkan. Maka sibukkan nafsumu supaya tidak sempat nafsumu itu menguasaimu. Sibukkan dengan hal-hal yang positif. Fayam bagi likuli ahadin ayushgila nafsu bi amal khairi hatta la tastagila nafsu fi hawaha. Yaitu tadi ya, bahwasanya nafsu itu harus disibukkan dengan hal-hal kebaikan supaya tidak sampai menyibukkanmu. Wala yahtamu al-aqili amri dunya li anal hamma wal hazana la yuradu musibatan wala yanfa. Dan orang yang berilmu itu hendaknya tidak sedih ya. Kalau sedih, kalau ada masalah itu jangan murung saja. Jangan murung saja ya kan. Karena bersedih itu di sini la yarudu musibah, tidak akan menghilangkan masalahnya. Misalkan anggaplah apa misalnya masalah itu apa sih di sini? Mungkin digosok misalnya, atau dicuri bahkan misalnya. Sandalnya dicuri, hilang gitu kan, sandalnya hilang. Oke, itu masalah. Tapi apakah dengan antum bersedih itu sandalnya akan balik? Bisa, nggak bisa, dicari dong. Dicari di pengumuman berusaha gitu. Kalau hanya bersedih saja, nangis saja, nggak menyelesaikan masalah, tidak mengembalikan keadaan gitu loh maksud saya. Tidak merubah keadaan. Maka sedih itu tidak ada gunanya. Ya lebih baik dengan tindakan. Kalau memang misalkan sandalnya hilang ya dicari gitu. Tidak perlu dengan sedih. Ya anggap saja itu kesempatan untuk buat punya sandal baru. Jalan untuk punya sandal baru. Berarti mau diganti sama Allah yang baru atau yang lebih bagus. Ya. Tidak perlu bersedih. Masalah apapun itu ya. Mungkin punya masalah di rumah, masalah ya nggak tahu lah, masalah itu kan macam-macam dan setiap orang ada. Tidak perlu dinampakkan di dalam keseharian, kemudian tiap hari galau, tiap hari sedih. Tidak perlu kayak gitu ya kan. Sedih gak menyelesaikan masalah kok. Lebih baik kita hadapi semuanya dengan senyuman. Itu kan enak. Dilihatnya juga enak. Dan bahagia itu ya mendatangkan ketentraman jiwa. Kemudian juga berefek terhadap nanti ya orang yang kalau bahagia itu maka tingkat kesehatannya juga tinggi ya. Tapi kalau wajahnya murung, cemberut ya kan, dihinggapi banyak penyakit hati, hatinya dongkol terus kan. Kemudian juga cepat tua, keriput ya kan. Maka nggak usah sedih. Padahal di pondok ini harus senang. Apa yang disedihkan di sini? Pelajaran sulit? Enggak ada yang sulit. Kurang keras saja berarti belajarnya. Coba berusaha lebih keras lagi. Nggak ada masalah yang begitu ini di sini kok. Aman semuanya insya Allah. Nggak perlu sedih ya. Aturannya banyak, kegiatannya banyak. Ya memang waktunya berjuang kalau masih muda ini ya kan, masih menjadi thalibul ilmi, menjadi santri. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Maka kegiatannya harus banyak supaya ini membekali antum ketika nanti lulus dari sini, oh bisa macam-macam. Agama bisa, ngaji bisa ya kan. Quran bisa, tentang ilmu teknologi informasi bisa. Maka ya harus berjuang, harus banyak kegiatannya. Kalau mau sedikit ya enggak di sini, ya mungkin di tempat lain yang hanya belajarnya berfokus pada ilmu yang itu saja. Di sini kan macam-macam ya, berarti kegiatannya harus banyak. Mana lagi ini? Fal muradu minhu mana? Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isha. Fal muradu minhu qadru hammin la yakhilu bi amalil khairi wa la yushghilal qalba syughlan yukhilu bi ihdharil qalbi fi shalah. Ini maksudnya adalah
kita itu jangan sampai sibuk kehidupan dunia itu sampai melalaikan akhirat. Jangan sampai gara-gara misalkan sibuk bekerja, sampai nggak sholat misalnya, atau sholatnya sampai di akhir-akhir kan sampai batas waktunya habis. Jangan sampai sesibuk apapun, pokoknya urusan ibadah yang wajib seperti sholat itu jangan sampai ditinggal ya. Boleh memikirkan rezeki itu tadi ya, apa namanya tadi, hamul ma'isyah boleh tadi memikirkan rezeki. Tapi jangan sampai meninggalkan akhirat ya kan, karena dunia dan akhirat kan, dunia itu kan wasilah, akhirat yang goyah, jangan sampai kebalik ya kan. Jadi dunia ini kan tempat kita mencari bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya yang selama-lamanya nanti di akhirat. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyah, dan seorang pencari ilmu itu hendaknya atau sudah seharusnya menyedikitkan hubungan duniawi. Tapi bukan berarti antum nanti menjadi introvert, nggak mau bergaul sama temennya, menyendiri terus, enggak. Menyedikitkan artinya seperlunya saja, sewajarnya gitu maksudnya. Untuk hal-hal yang dirasa sudah nggak usah. Biqadril wus'i ya. Walihada ikhtar gurba, oleh sebab itu para pencari ilmu itu memilih gurba. Gurba itu apa? Gurba itu adalah pergi ke tempat yang jauh, mengasingkan diri supaya nggak terganggu dia. Karena kalau di rumah, oleh sebab itu antum bisa lihat ya, anaknya kiai, para gus, para neng, jarang yang belajar di rumah. Paling waktu kecil diajari oleh abahnya, oleh uminya. Kalau sudah waktunya menjadi dewasa, dikirim ke pondok-pondok lainnya, belajar ke pondok-pondok lain. Karena kalau di rumah tidak sesuai dengan ini. Kalau di rumah banyak urusannya, nanti bantuin orang tuanya ngapain. Sekalipun bantuin orang tua itu bagus birrul walidaynya, tapi kan pasti ada hubungan. Nanti ada temennya, teman rumahnya ngajak main. Nanti ada keluarganya dari jauh, silaturahim. Nanti ada urusan ini, urusan itu. Banyak urusan duniawi di rumah. Maka mengasingkan diri. Contohnya orang mondok. Ya. Antum kan dari jauh-jauh ya kan. Ada yang mungkin dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ke sini. Bayangkan kalau antum tetap di Kalimantan, tetap di Sulawesi. Banyak kesibukan antum di sana. Karena banyak keluarga, banyak teman di sana, banyak relasi hubungan macam-macam, ada acara ini itu macam-macam yang bersifat keduniawian. Tapi begitu antum ke sini, ya, sudah nggak mungkin keluarga mau minta tolong beliin bawang, atau ada saudara yang ke sini ngapain jauh-jauh. Ya mungkin sesekali, paling setahun sekali mungkin barangkali ada yang beli, tapi kan nggak setiap hari. Sudah kalau di sini sudah fokus belajar. Karena untuk berinteraksi dengan itu tadi ya, bersifat keduniawian sudah sedikit ya. Paling ya antum berinteraksi dengan teman-teman yang baru ketemu di sini itu. Tapi kan interaksinya sesuai program yang ada di sini, interaksi untuk belajar, interaksi untuk kegiatan yang positif yang ada. Sehingga gurba itu ya orang mondok kalau sekarang ini ya, yang dimaksud gurba. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wan nasabi fi safari ta'allum. Kemudian yang namanya orang mencari ilmu itu harus susah payah fi safari ta'allum, di dalam perjalanannya. Ini ulama zaman dulu ya. Ulama zaman dulu itu murid yang menghampiri guru, bahkan beda negara. Beda negara. Saya masih ada guru saya, itu namanya Kiai Sahil kalau di Jepara. Kemudian bapaknya beliau, ayahnya beliau itu namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu dari Jepara, Jawa Tengah. Belajarnya ke Madura, ke Syekhona Khalil. Jalan kaki zaman dulu. Jadi orang nyari ilmu itu memang harus susah payah. Ini harusnya loh ya. Antum kan enggak, gurunya yang datang ke sini, saya dari Pare. Apalagi ada Ustadz Mustafa dari Solo loh. Beda provinsi ini. Udah gitu sampai sini antum nggak serius misalnya, ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang nggak memperhatikan. Ini kan berkebalikan sekali dengan orang yang ulama-ulama zaman dulu. Zaman dulu itu murid jauh-jauh menghampiri guru untuk belajar. Sekarang sudah enak ya kan, antum tinggal nunggu saja di sini, gurunya yang ke sini tinggal dengerin. Kadang-kadang masih ada yang dirubah ya. Ini sudah enak ya. Jangan sampai ibaratnya orang dikasih hati minta jantung. Ini sudah enak banget ini ya. Tinggal menerima saja ya. Kemudian kama qala Musa alaihi salatu wasallam fi safari ta'allum. Ini seperti ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa itu
eh, kan juga belajar ya ke Nabi Khidir. Kata Nabi Musa itu di Al-Qur'an, laqad laqina min safarina hadza nasab. Aku belum pernah merasakan kecapean yang seperti ini. Nabi Musa bilang seperti ini ketika masa belajar dengan Nabi Khidir. Ketika belajar dengan Nabi Khidir bilang, capek banget ternyata belajar itu. Padahal sebelum belajar dengan Nabi Khidir ya mungkin Nabi Musa melakukan kegiatan apapun ya. Apapun kegiatannya ya. Beliau kan pernah misalkan kejar-kejaran sama Fir'aun atau pernah ngapain misalkan ya kan. Berperang atau apa misalkan. Pokoknya banyak hal yang sudah dilakukan misalkan. Nggak pernah bilang capek. Tapi ketika belajar, beliau bilang, aduh capek banget belajar. Ini memang menunjukkan belajar itu memang ya capek. Memang belajar itu capek. Ya. Sesuatu yang berharga itu harus diraih dengan perjuangan. Harus capek dulu, harus susah payah dulu ya. Sekelas Nabi saja bercapek-capek dulu belajarnya. Ya lama anasafarul ilmi layaklu anit ta'bi ya kan. Harus capek memang ya. Nggak mungkin ya namanya perjalanan ilmu itu tidak capek ya. Antum juga capek ya. Capeknya antum mungkin bukan perjalanannya. Capeknya mungkin belajarnya, menghafalnya. Capeknya mungkin banyaknya kegiatan. Ya memang harus capek, saya bilang itu tadi. Memang waktunya berjuang kok. Li'anna talabal ilmi amrun azimun. Karena mencari ilmu itu perkara yang agung ya. Perkara yang berharga. Harus diperjuangkan. Wa huwa afdalu minal ghazawati inda aktsaril ulama wal ajru ala qadri ta'bi wa nasbi. Dan ini merupakan jihad perang yang paling besar. Bahkan berarti mencari ilmu itu kalau memang usahanya itu keras ya, itu masih lebih baik daripada perang-perang yang lain. Masih lebih baik dari perang melawan musuh Islam. Masih lebih baik mencari ilmu. Tapi kalau mencari ilmunya sungguhan ya. Ala qadri ta'bi wa nasbi. Dan dia mencari ilmu ini mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat kesukarannya. Nah, maka ada hikmahnya juga. Jadi misalkan antum merasa insecure, saya kok kalau belajar kok susah pahamnya, kok teman saya kok cepet paham, cepet nangkepnya. Kan mohon maaf memang ada ya, di kita itu kan memang ada beberapa yang cepet nangkap, ya kan? Memang diberikan oleh Allah kebetulan akal yang cerdas misalkan, cepet nangkap. Ya. Baca sekali langsung hafal misalkan, atau dengar sekali langsung paham. Ada yang baca itu harus berulang kali, masih belum paham. Harus banyak kali pokoknya. Itu berarti yang susah nangkepnya lebih besar pahalanya. Maka jangan merasa aduh Allah gak adil, saya kok diberikan akal yang kurang cerdas misalkan susah nangkepnya. Itu berarti Allah memberikan pahala lebih banyak kepada antum karena usahanya lebih besar. Di sini dikatakan tadi wal ajru ala qadri ta'bi wa nasabi, sesuai dengan usahanya. Usahanya seberapa? Ya, seperti itu. Faman sabara ala dzalika wajada ladzatan tafuku sa'ira ladzatid dunya. Barang siapa yang bisa bersabar dalam mencari ilmu, maka dia akan merasakan kenikmatan ilmu yang melebihi kenikmatan apapun dunia. Nikmatnya dunia apa? Makan makanan enak, enggak ada bapaknya itu. Nah, termasuk juga misalkan sudah punya istri misalkan, jima misalkan, masih kalah sama ladzatul ilmi ini kalau sudah bisa merasakannya loh ya. Makanya Imam Nawawi itu atau Imam Rafi'i kan, ada yang beliau itu justru harus bersama dengan perempuan supaya belajarnya itu semangat, tapi ada juga nggak mau keganggu. Saya malah nggak menikah kan seumur hidupnya, nggak menikah. Imam Nawawi itu ya nggak menikah karena apa? Ya itu tadi saking asiknya dengan ilmu, belajar terus sampai lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain atau tidak memikirkan hal itu. Nah ini namanya kenikmatan mencari ilmu ya. Kemudian mungkin langsung saja ke waktu belajar saya kira ya, karena ya ini belakangnya hanya contoh-contoh dan waktunya kan singkat. Kita kan kemarin sepakati ya kita lompat-lompat nggak apa-apa, ambil yang penting-pentingnya saja. Waktu-waktu belajar ilmu itu nama babnya di sini adalah faslun fi waqti tahsil sebetulnya ya kalau di kitab aslinya. Cuman kalau di terjemahan yang antum pegang waktu-waktu belajar ilmu. Arti aslinya adalah faslun fi waqti tahsil. Bab menjelaskan tentang waktu kapan yang bagus digunakan untuk belajar. Ini penting sehingga mungkin belajarnya sudah banyak, tapi mungkin waktunya yang kurang tepat ya. Waktunya waktu lapar kok belajar nggak masuk misalkan.
atau waktunya waktu ngantuk. Harusnya sih nggak ngantuk kalau habis subuh. Nanti kalau habis subuh tidur kan, itu kan tidur yang nggak baik, ya kan? Katanya nanti rezekinya dipatok ayam. Ya ilmunya dipatok ayam kalau kita seorang mencari ilmu. Kila waktu ta'alumi minal mahdi ilallah, dikatakan bahwasanya mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Long life, sepanjang hidup. Minal mahdi, dari ayunan, maksudnya dari kecil, dari bayi, ilallah, sampai mati, sampai dikuburkan di liang lahat. Di sini dikisahkan bahwasanya Hasan bin Ziyad itu belajar ketika berusia 80 tahun. Belajar ketika 80 tahun. Nggak ada yang namanya kata terlambat untuk mencari ilmu. Maka misalkan mohon maaf, misalkan ada ya di keluarga kita atau tetangga kita sudah berumur nggak bisa ngaji, ya nggak apa-apa. Sekarang ini banyak yang membuka privat-privat untuk orang yang sudah tua, misalkan orang yang sudah kerja, bisa di hari liburnya misalkan belajar agama, belajar ngaji. Nggak ada kata terlambat ya. Dan itu tadi batasan mencari ilmu usia berapa? Nggak ada batasannya. Usia berapapun boleh, selagi masih hidup. Selagi masih hidup masih boleh, masih bisa. Masa muda itu harus digunakan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Dikatakan katanya itu belajar kalau di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Maksudnya gimana? Mengukir kalau di atas batu, ya kan? Batu atau kayu kita ukir, kemudian batunya itu sampai cekung atau berbentuk, itu kan bentuknya itu kan lama atau bahkan abadi, nggak akan hilang, langsung nancep. Ibarat kertas kosong diisi, jelas tulisannya. Sedangkan kalau belajar di waktu tua, nah itu ya seperti mengukir di atas air, ya, mengukir di atas air itu. Misalkan antum di kolam gini, ya nggak ada bekasnya langsung hilang. Ini perumpamaan mumpung kita itu masih muda, waktunya berjuang itu tadi. Maka cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya sebelum kita tua. Bukan berarti kalau tua itu nggak bisa belajar, bisa belajar, cuman kurang maksimal, beda daya tangkapnya. Ya. Saya di Pare itu kadang juga ngajari, mohon maaf, orang yang sudah sepuh kadang-kadang. Itu ya beda daya tangkapnya, harus hati-hati, lebih pelan-pelan. Tapi bukan berarti oh kamu sudah tua nggak boleh belajar, enggak. Cuman harus lebih sabar lagi. Makanya mumpung masih muda itu, daya tangkapnya masih kuat, waktunya juga masih banyak, belum disibukkan dengan hal macam-macam, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kemudian wayang bagi ayastagriqo jami'a awqatihi fa idza mala'an ilmin yastagilu bi ilmin akhar. Para santri itu harus bisa manfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Ini sudah belajar semuanya, nggak usah tadi memikirkan urusan duniawi, nyari uang, kerja atau apapun itu. Di sini dikatakan tadi fa idza mala, ketika bosan gimana? Saat seharian belajar terus, bosan dari suatu ilmu, yastagilu bi ilmin akhar. Pindah belajar ke ilmu lain. Nih antum habis mengerjakan tugas ini di pelajaran umumnya, teknologi informasinya, habis mengotak-ngatik, misalnya habis coding atau apa, saya kurang tahu, berjam-jam, kan pernah capek. Nah, maka jangan terus digunakan untuk main yang nggak perlu, misalkan game atau apa, misalkan yang tidak terlalu penting ya. Kalau main untuk olahraga ya nggak apa-apa. Tapi gunakanlah untuk belajar ilmu yang lain. Ya habis pelajaran umum, coba mutolaah pelajaran agamanya, belajar Al-Qur'annya, belajar kitabnya. Itu caranya. Jadi betul-betul waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya di sini kalau kegiatannya padat, ya karena ini supaya antum berhenti dari belajar ilmu yang satu, itu tidak terus kemudian digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tapi belajar ilmu yang lain supaya tidak bosan. Karena ini tadi dikatakan faida mala'an ilmin yastaghlu bi ilmin akhar. Ini contohnya di sini adalah Ibnu Abbas ya. Karena Ibnu Abbas idza mala minal kalami yaqulu hatu diwan syu'ara ya, dicontohkan ya. Beliau Ibnu Abbas itu ketika sedang bosan gitu dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ya zaman dahulu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, beliau mutolaah ilmu tauhid kok bosan sudah berjam-jam. Maka beliau minta, mana berikan aku Diwan Syair, buku tentang syair-syair. Ya sudah, baca syair-syair, baca kata-kata mutiara, baca kata-kata nasihat Islam. Nah, caranya seperti itu, untuk supaya nggak bosan. Tapi juga kegiatannya menambah ilmu lagi, bukan terus kegiatan hal yang tidak bermanfaat.
Nah, kemudian wakana Muhammadu bin Hasan layana mulai. Nah, mencari ilmu itu harus begadang kalau zaman dulu. Artinya jangan banyak tidur. Tidurnya harus sedikit, orang waktunya berjuang kok isinya tidur terus. Wakana yadau indahu dafatira wakana idza malamin nau'in yang duru fi nau'in akhar. Jadi siapkan berbagai buku. Bosen baca buku yang umum, baca buku agama. Buku agama pun banyak jenisnya. Bosen baca kitab taklim, baca kitab yang lain, baca macam-macam, ya kan? Supaya nggak bosen. Nah, biar nggak ngantuk gimana? Ini ada trik nih. Atau mungkin besok bisa antum cobain yang ngantuk-ngantuk ketika belajar kayak gini. Ini triknya. Wa kana yadau indahul ma'a wa yusilu namahu bil ma'i. Jadi sediakan air. Orang ngantuk, bukan saya nggak bilang disiram, bukan. Minum. Menurut penelitian ngantuk itu kurang oksigen. Air itu mengandung oksigen. Ini pernah saya buktikan. Saya kadang-kadang itu dulu di sekolah itu ada kegiatan misalkan pramuka yang harus sampai malam itu ya, yang di hutan, kemudian latihan mental itu supaya nggak ngantuk, nggak perlu kopi, nggak harus kopi, apalagi saya nggak terlalu suka kopi misalkan karena lambungnya nggak kuat, nggak harus kopi, cukup air putih, ngantuk, menguap, minum, insya Allah nggak ngantuk, paling-paling cuma bolak-balik ke kamar mandi pipis, tapi nggak ngantuk, betul itu, bisa dibuktikan ya. Coba besok-besok yang ngantuk ini bawa apa namanya, botol gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai menguap, ngantuk, minum saja. Ini dan sudah saya buktikan. Menurut penelitian juga seperti itu ya, karena ngantuk itu kurang oksigen. Wa kana yaqulu annahu minal harrati fala budda min dafi'i bil ma'i al-barid. Jadi ngantuk itu timbul karena hawa panas. Kalau menurut kitab ini ya, maka harus ditolak dengan air dingin. Minum saja ya supaya merasap. Kalau antum wudu juga bisa. Wudu kan dari luar berarti. Kalau minum langsung ke dalam, wudhu juga boleh. Karena ngantuk itu hawa panas. Bisa jadi ngantuk ini hawa panas itu kan dari setan ya, bisikan-bisikan setan. Ayo nggak usah belajar, tidur saja. Tidurlah, tidurlah. Panas, hawa setan soalnya. Tapi kalau untuk hal-hal maksiat, hal-hal yang nggak berfaedah, nggak ngantuk kita, main HP misalkan, mau seharian 5 jam, 6 jam, nggak ngantuk. Karena setan nggak ganggu. Setan seneng kok, ya biar lalai anak ini, nggak akan saya deketi, biar hawanya nggak panas, nggak ngantuk. Kalau hal-hal yang positif, ngaji, belajar, ibadah, dideketin sama setan, digoda, biar hawanya panas, ngantuk lah. Maka tangkal setan itu ya, awas setan. Bismillah, untuk bilah, minum atau wudhu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang tanya. Ya. Halaman 75. Di situ jelaskan tentang wasiat dari Mansur Al-Halaj. Ya. Saya bertanya tentang Al-Halaj. Beliau itu pokoknya di eksekusi, di potong penggal, atau karena si jenak yang ya, berbicara tentang Al-Halaj ini kadang-kadang dimiripkan atau dipadankan dengan kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar ya, yang mana menganut tauhid apa? Wahdatul wujud ya. Kalau di Jawa Siti Jenar itu manunggaling kawula lan Gusti. Terkait ini kan cerita. Sejarah maksud saya, sejarah itu ya agak ada bukti realnya kalau yang masalah ini, dan sehingga memunculkan banyak versi. Mana versi yang terbenar? Wallahu a'lam bishawab. Untuk Al-Halaj sendiri ya ada yang mengatakan seperti itu ya, tapi juga kurang tahu ya, karena itu kan sejarah. Wallahu a'lam bishawab kalau yang benar itu seperti apa. Apakah memang dipenggal, dan yang memenggal itu adalah suatu negara yang punya paham tertentu yang mana tidak mengizinkan paham tauhidnya Imam Al-Halaj ini, karena dikhawatirkan misalkan menyesatkan orang lain yang nggak kuat tauhidnya, kan bisa saja ya. Syekh Siti Jenar, cuman kalau Syekh Siti Jenar ini, meskipun kita sering dengar Syekh Siti Jenar dibunuh
atau disembelih atau apa misalkan ya kan oleh Wali Songo bahkan. Saya tapi banyak versi ya. Saya kok cenderung tidak sampai ke yang arah sana. Masa apa namanya Wali Songo bunuh orang sekelas Wali. Tapi ya terserah tuh ya. Ini kan banyak versi. Kalau saya pernah membaca ya, dan mungkin ini lebih masuk secara logika saya. Bahwasanya kalau memang Syekh Siti Jenar itu membawa aliran paham tauhid yang kira-kira itu belum waktunya untuk dikonsumsi untuk masyarakat awam, itu tidak sampai dibunuh, hanya diasingkan. Itu yang saya baca dari siapa itu yang Mas Agus Sunyoto ya. Agus Sunyoto itu kan banyak mengklarifikasi banyak hal tentang Wali Songo di antara Syekh Siti Jenar. Karena kalau misalkan membunuh kok kita nanti kesannya ke Wali Songo, padahal Wali Songo itu kan kita sakralkan loh kalau di Jawa ini ya, di Indonesia banget. Kita sangat sakralkan ya. Makomnya selalu ramai, kita ziarahi. Masa bunuh orang? Ya sekalipun misalkan ini orang sama-sama bertauhidnya kok sama-sama la ilaha illallah masa dibunuh. Masih sama-sama tauhidnya la ilaha illallah, Tuhannya sama-sama Allah. Nabinya sama-sama Nabi Muhammad. Jadi saya lebih cenderung, tapi wallahu a'lam ya. Saya cenderung menurut saya yang lebih saya percayai masuk secara logika saya adalah tidak sampai dibunuh tapi hanya diasingkan. Adapun sejarah itu memang banyak versinya, terserah ya kan. Apalagi zaman Wali Songo, zaman Syekh Alas ini sudah dipengaruhi oleh cerita-cerita rekayasa dari barat. Anggap saja di Indonesia. Banyak cerita kepahlawanan kita, cerita Wali Songo, cerita kerajaan Islam itu diubah alurnya oleh bangsa barat. Diubah oleh bangsa barat supaya kita itu nggak tahu yang sebenarnya. Itu kan banyak sekali ya. Tidak diceritakan kita itu dulu punya kerajaan Islam, kerajaan Demak, padahal dulu kerajaan Islam juga berkuasa penuh. Dulu, tapi itu dilupakan supaya orang Islam tidak bangkit lagi, lupa kalau pernah jaya. Dan juga misalkan kalau dalam konteks nasionalisme, misalkan yang paling ini misalkan, saya sempat menonton film di bioskop itu, Pencuri Raden Saleh. Tahu nggak? Yang dilukis Raden Saleh itu siapa? Pangeran Diponegoro. Nah mungkin di film itu hanya dijelaskan siapa yang melukis namanya. Iqbal. Yang melukis siapa namanya? Ya betul sih, nama aslinya Iqbal. Piko. Nah, kawan tuh kalau masalah kayak gini tahu. Piko itu kan diceritakan hanya melukis Raden Saleh dalam bentuk menantang. Kenapa? Itu memang betul adanya ya kisahnya, bukan pikonya, maksudnya lukisan Raden Saleh ini. Raden Saleh itu seorang dianggap pahlawan juga karena berani melakukan perlawanan lewat lukisan. Jadi ada orang Belanda itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap itu melukis, orang Belandanya ini, saya lupa namanya karena ejaannya sulit, mohon maaf. Pokoknya pelukis dari Belanda itu melukis ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Wajahnya ketakutan, tertunduk lesu. Ini ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Ini pahlawan kalian, pangeran kalian sudah tertangkap, sudah pasrah, tertunduk lesu, ketakutan wajahnya. Oleh sebab itu Raden Saleh membuat lukisan bandingan, kan seperti itu sebenarnya. Oh, nggak benar ini. Mana ada Pangeran Diponegoro selemah itu? Sekalipun ditangkap tidak akan menyerah Pangeran Diponegoro itu. Akhirnya dibuatlah lukisan tandingan. Makanya lukisan Raden Saleh itu berharga itu dari mana? Dari situ itu. Mengandung nilai-nilai perlawanan. Akhirnya Raden Saleh membuat lukisan yang mana menggambarkan di situ Pangeran Diponegoro dengan gagah berani, bukan tertunduk lesu. Gagah berani dan wajah menantang para koloni Belanda itu. Sedangkan para koloni Belandanya yang wajahnya di lukisannya Raden Saleh diperlihatkan bingung dan takut. Itu untuk mengkanter lukisannya orang Belanda itu tadi, karena orang Belanda ngelukisnya Pangeran Diponegoro ketakutan, tertunduk lesu, dan sudah lemah, nggak berdaya apa-apa. Nah, orang Barat itu dulu seperti itu ya, suka membuat-buat kayak gitu, mereka yang seperti itu, entah itu cerita, termasuk juga lukisan contohnya, supaya melemahkan mental
melemahkan mental, melemahkan keyakinan orang-orang kita ya. Entah itu dari segi nasionalisme kalau bangsa Indonesia ataupun dari segi religius kalau orang-orang Islam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya. Alhamdulillah. Gimana? Ngantuk tidak? Boten, alhamdulillah ya. Harus semangat mencari ilmu ya. Kemudian ada pengumuman untuk olahraganya libur. Makanya saya ini berani telat-telatin sedikit. Olahraganya libur. Jangan lupa piket. Istirahat sebentar. Enggak lama kok, istirahat lama ya. Piket sarapan. Nanti jam 8:30. Bukan olahraga, webinar. Ilmu lagi ini namanya. Bosen dari satu ilmu agama, nanti webinar tentang apa? Hah? Ekonomi syariah, marketing syariah, ilmu lagi. Jangan hadu jangan. Alhamdulillah ilmu lengkap sekali ilmunya di sini. Ya. Alhamdulillah ya. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Doa kafaratul majlis. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.